Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi ya, karena bab kemarin itu kan getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, hanya saja untuk yang sub bunyi belum Bapak jelaskan, maka akan Bapak jelaskan kali ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Haji belum bisa hadir ke kelas bersama kalian karena Pak Haji baru saja ada musibah kecelakaan, jatuh dari motor. Nah, jadi tangannya ada yang patah seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita akan belajar bunyi. Itu ada ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 semester 2. Nah, apa sih Pak bunyi itu? Kita review dulu dari materi sebelumnya. Oke, kita review. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama mekanik, yang kedua elektromagnetik. Oke ya, bedanya apa Pak? Oke, kalau misalkan kalian lupa silahkan dibaca. Kalau gelombang mekanik artinya perlu medium. Jadi harus ada media untuk merambat. Kalau gelombang elektromagnetik tidak perlu media untuk merambat. Contohnya apa Pak? Contohnya sudah Bapak tampilkan. Oke ya. Nah, kemudian bunyi itu termasuk yang mana? Bunyi termasuk gelombang mekanik. Jadi, kalau tidak ada medium perambatan, bunyi tidak bisa berjalan atau tidak bisa tersalurkan. Contoh misalkan kalian jadi astronot di bulan, ngobrol ya, teriak-teriak sampai bagaimanapun nggak akan terdengar nanti ya, seperti itu. Oke, kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dibagi menjadi dua, transversal. Contoh gambarnya ada di samping ini. Kemudian longitudinal, contoh gambarnya ada di sampingnya juga. Kalau gelombang transversal itu ciri khasnya dia naik turun, naik turun, naik turun. Kalau misalnya longitudinal, maju mundur, membentuk rapatan dan renggangan. Nah, ini sebenarnya kebalik ya. Rapatan itu ya yang rapat, kemudian renggangan itu ya yang renggang. Ini kebalik gambarnya. Oke, bunyi termasuk yang mana Pak? Bunyi termasuk longitudinal, artinya bunyi itu adalah gelombang mekanik yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Seperti itu. Itu untuk review. Oke, langsung kita masuk ke materi bunyi berikutnya. Yang pertama, pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Mungkin di SD sudah pernah dibahas. Ya, Pak Haji tidak tahu SD kalian bagaimana, tapi biasanya kalau Pak Haji dulu ini sudah dibahas dikit-dikit. Jadi pengelompokan bunyi ada tiga, ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Infrasonik itu yang bagaimana sih Pak? Yang frekuensinya kurang dari 20. Siapa saja yang bisa mendengar? Anjing, jangkrik, gajah, lumba-lumba. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Nah, itulah kenapa biasanya kalau gunung mau meletus, itu yang kabur duluan siapa? Hewan-hewan. Apakah karena hewan-hewan itu tahu, atau apakah hewan-hewan itu lebih paham? Bukan ya, karena hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, lumba-lumba itu dianugerahi frekuensi infrasonik. Mereka bisa mendengar frekuensi kurang dari 20. Jadi getaran yang sangat kecil itu mereka sudah bisa mendeteksi. Nah, artinya mereka paham, oh ini akan ada bahaya, makanya mereka akan kabur duluan atau turun gunung, istilahnya seperti itu ya. Nah, Pak, apa manusia tidak bisa? Ya ini pakai seismograf kalau manusia. Oke ya, jadi pakai alat. Oke, selanjutnya adalah audiosonik, frekuensi antara 20 Hz sampai 20 Hz didengar oleh manusia, yaitu contohnya ya bunyi trompet, kendaraan, atau obrolan teman. Itu. Kemudian kalau ultrasonik, frekuensi yang lebih dari 20 Hz didengar oleh anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, fungsinya ultrasonik ini agak banyak untuk mendeteksi janin dengan USG atau ultrasonografi. Pak, kenapa kok ini nggak pakai ronsen atau rongen ya? Yang benar itu adalah röntgen, tulisannya gitu. Itu menggunakan sinar X. Jadi ada beberapa anggota tubuh itu yang berbahaya kalau misalkan nanti dipotretnya menggunakan sinar X. Maka diciptakanlah ultrasonografi, melihat pergerakan janin atau adik bayi itu menggunakan gelombang bunyi. Jadi itu bunyi yang dipancarkan. Pak, kok nggak ada suaranya? Ya sebenarnya ada, tapi karena frekuensinya lebih 20.000, sedangkan kalian itu manusia,
yaitu bisa mendengarnya audio sonik maksimal 20.000, maka kalian tidak mendengar seperti itu ya. Itu untuk penjelasan tentang USG atau ultrasonografi. Kemudian diagnosa penyakit yaitu untuk memeriksa bagian dalam tubuh ya, sama kayak USG lah. Ini biasanya untuk mengecek batu ginjal atau tumor itu juga bisa pakai gelombang bunyi. Selanjutnya kacamata orang buta bisa, memeriksa kerusakan logam juga bisa, mendeteksi untuk mendeteksi dan komunikasi di bidang teknologi kelautan bisa, dan yang biasanya jadi soal itu untuk mengukur kedalaman air laut atau gua seperti itu. Oke ya, jadi ini pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Jadi kalau kalian itu ada di audio sonic, frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi kalau misalkan ada teman kalian berhibah dengan frekuensi kurang dari 20, ya berarti kalian gak usah didengarkan ya. Kenapa? Karena kalian masih ya didengarkannya itu hanya 20 sampai 20 Hz gitu aja. Kalau ada yang bisik-bisik kecil gak usah kepo, mendekat biar kedengeran, gak usah. Kalau frekuensinya kurang dari 20 ya gak usah penasaran, karena gak mungkin terdengar. Frekuensinya lebih dari 20.000 juga gak usah penasaran, karena tidak terdengar. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut. Karakteristik bunyi. Yang pertama, bersumber dari benda yang bergetar. Pak, kalau saya ngomong kan ada bunyinya, tapi saya nggak bergetar. Ya bergetar. Yang bergetar adalah pita suara. Kalau pita suaranya nggak bergetar ya nggak ada bunyi. Seperti itu ya. Yang kedua, berupa gelombang longitudinal, berupa rapatan dan renggangan. Yang awal tadi direview, merupakan gelombang mekanik karena perlu medium. Bunyi memerlukan mediumnya apa aja? Padat, cair, gas. Tapi medium terbaik ada di zat padat nih, Pak Haji bold atau ditebalin, zat padat adalah medium terbaik. Kemudian bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa ya karena dia termasuk gelombang mekanik ini tadi. Kemudian bunyi dapat dipantulkan. Kemudian selanjutnya tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi, dan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Nah ini yang mungkin nanti akan Pak Haji jelaskan lebih detail. Oke, langsung saja next ya, kita akan menjelaskan detail. Ini kan tinggi rendah itu seperti apa sih Pak, kuat lemah itu seperti apa. Nah akan Pak Haji jelaskan. Oke, ini tinggi rendah bunyi, warna bunyi, dan kuat lemah bunyi. Apa sih bedanya Pak? Nah, tinggi rendah bunyi atau yang dipengaruhi oleh frekuensi itu apa? Contoh, pada alat musik piano maupun gitar dapat menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, jadi tiap not memiliki frekuensi yang berbeda. Meskipun suara piano dan gitar berbeda, namun frekuensinya bisa saja sama. Misalnya saat sama-sama mengeluarkan not. Jadi yang dimaksud tinggi rendah bunyi itu bergantung dengan frekuensi nadanya. Contoh misalkan si A mencet atau bermain piano di nada do, kemudian si B memetik gitarnya juga di nada do. Jadi meskipun jenis suaranya beda, misalnya gitar suaranya jreng, piano suaranya ting, tapi frekuensinya bisa sama-sama do. Nah kemudian suara jrengnya gitar tadi meskipun suaranya sama, jreng jreng jreng, tapi juga bisa berbeda frekuensi. Jadi bisa membedakan ya, maksudnya tinggi rendah bunyi itu seperti itu. Contoh misalkan gitar suaranya dari misalkan di genjreng ya suaranya jreng, tapi bisa diubah-ubah nada tinggi, nada rendah. Nah itulah yang disebut dengan tinggi rendah bunyi. Oke. Kemudian kalau warna bunyi itu dipengaruhi jenis sumber ya, seperti contoh yang di atas tadi. Piano memiliki ciri khas suara, gitar punya, drum juga punya, bahkan botol kaca yang dipukul juga punya khas ya suaranya. Jadi itu yang disebut dengan warna bunyi. Kalau tinggi rendah bunyi yang awal tadi Pak Haji ulangin, itu kan tinggi rendah nadanya atau tinggi rendah frekuensinya. Suara jreng meskipun sama-sama jreng tapi bisa dibuat nada tinggi, dibuat nada rendah. Seperti itu. Kalau warna bunyi itu tergantung sumbernya. Contoh bunyi botol ting, ya itulah warna bunyi, ting itu warna bunyi. Terus kemudian bunyi gitar jreng, ya itulah warna bunyi itu seperti itu, jreng. Milik gitar berarti jreng, milik botol ting, milik misalkan meja kalian pukul tok, ya itu adalah warna bunyi itu seperti itu. Bukan tinggi rendahnya tapi ya
perbedaan suaranya tadi. Seperti yang terakhir adalah kuat lemah bunyi. Nah, kuat lemah bunyi itu seperti apa? Kalau kuat lemah bunyi itu membedakannya lebih gampang. Misalkan kalian punya sound atau HP kalian lah pasti ada tombol volume, ada tanda plus, ada min. Kalau tanda plus kita naikkan ya maka nanti bunyinya akan kuat. Kalau tanda min kita pencet maka bunyinya akan lemah. Nah, itulah yang disebut kuat lemah bunyi. Oke, jadi pengaruhnya adalah amplitudo. Kemudian karena dipengaruhi oleh amplitudo, maka kuat lemah bunyi itu juga dipengaruhi oleh intensitas. Nah, intensitas apa sih Pak? Istilahnya buat saya bingung. Oke, beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas itu adalah daya sumber bunyi, jarak antar sumber, dan jumlah sumber. Jadi contohnya itu seperti ini. Daya sumber berarti ya dari amplitudo tadi, volumenya dinaikkan, plusnya ditambah banyak, atau kemudian volumenya diturunkan min gitu, yaitu pengaruhnya di daya. Oke ya. Kalau jarak ya misalkan speaker nggak kalian apa-apain, volumenya tetap tapi kalian mendekat dan menjauh, pasti akan lebih kencang saat mendekat. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Meskipun misalkan speakernya volumenya 50%, tapi jumlahnya ada 100, ya itu akan tetap bising. Jadi jumlah itu mempengaruhi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah pelayangan bunyi. Ada dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Ini nyontohkan pakai suara Pak Haji agak kesusahan. Nanti silahkan browsing di YouTube lain contoh pelayangan bunyi gitu. Biasanya itu kalau misalkan ada dua suara ya, frekuensinya kalau hampir sama, nanti itu akan ada pelayangan seperti weng seperti itu. Cuman ya gak mirip dengan suara Pak Haji juga. Nanti serahkan browsing sendiri ya. Kalau disuruh nirukan susah ini pelayangan bunyi. Pokoknya intinya suara yang weng gitu. Ada gangguan antara dua sumber. Kemudian selanjutnya ada nada, desah, dan dentum. Nada bunyi yang teratur frekuensinya. Desah bunyi yang tidak teratur. Jadi bedanya nada dan desah teratur dan tidak teratur. Kalau dentum, desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi, ini masih teori-teori. Jadi agar lebih paham nanti mungkin bisa kalian ulang atau kalian pause, dikembalikan di back gitu penjelasan Pak Haji, diputar ulang untuk agar lebih paham. Oke, next selanjutnya adalah resonansi ya. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, yang di sini contohnya ada resonansi kolom udara. Contoh resonansi lain itu apa sih Pak Haji? Contoh resonansi lain ada di gitar akustik. Nah, kan dikasih tabung. Jadi yang membuat suaranya kenceng itu adalah udara di dalam tabung gitar itu. Karena ada resonansi. Jadi ketika dawai atau senarnya dipetik, nah maka getarannya itu mempengaruhi udara di dalam tabung, sehingga udara di dalam tabung gitar itu akan ikut bergetar juga. Nah, makanya terjadilah resonansi. Oke, contoh kalau resonansi kolom udara itu praktikum ya. Ini biasanya ada praktikum menggunakan garpu tala. Garpu tala itu apa sih Pak? Garpu tala itu kayak logam yang kalau dipukul nanti bisa menghasilkan bunyi teng seperti itu. Oke, misalkan ini untuk mengecek di mana saja terjadi resonansi. Misal garpu ini misalkan gini ya, ini kan ada tabung, ada keran, ini diisi air penuh. Kemudian garpu tala itu yang di atas ini dipukul teng. Nanti dibuka kerannya. Jadi pada ketinggian tertentu ini nanti akan berdengung. Oh, berarti itu terjadi resonansi. Kemudian nggak terjadi dengung di ketinggian berapa gitu lagi, nanti akan nah itu terjadi resonansi yang kedua. Jadi resonansi itu ikut berdengung karena garpu talanya ini bergetar, maka udara di dalam kolom tabung air ini akan ikut bergetar. Itu namanya resonansi. Oke, teorinya sudah sampai resonansi ya. Berikutnya, cepat rambat gelombang bunyi. Rumus dari cepat rambat lambda per T. Ini bacanya adalah lambda. Cara menulisnya gimana Pak? Di
gambar dari yang lurus dulu, yang miring ini ya. Set, kemudian dikasih, nah yang bengkok ini. Oke, lambda per T. Pengertiannya ada di sini. Lambda itu panjang gelombang, T itu periode, F itu adalah frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Ada dua ya. Gaung dan gema. Kalau gaung itu bunyi pancul yang sebagian terdengar bersamaan. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Oke, kalau gaung itu terdengarnya bersamaan, kalau gema terdengarnya setelah bunyi asli. Oke ya. Gaung itu merupakan apa ya? Biasanya merugikan. Nah, ini kita bahas dari gaung dulu ya. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Peristiwa gaung itu biasanya di dalam gedung, ruangan yang sempit, kemudian tidak ada peredam. Nah, maka akan terjadi gaung. Contoh studio musik itu makanya biasanya pinggirnya dikasih peredam. Kalau nggak dikasih peredam ya jelek, nanti suaranya kan saling mantul. Contoh peredam ini ada gabus, kapas, bol, kardus, dan lain-lain banyak ya. Kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi ketika dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh. Contoh kalian ada di lembah, tebingnya agak jauh, maka akan terjadi gema. Ini nih pembedanya. Datangnya bunyi pancul kalau gaung hampir bersamaan, kalau gema setelah bunyi asli. Jarak sumber suara dengan penghalang, kalau gaung dekat, kalau gema jauh. Bunyi yang terdengar kalau gaung tidak jelas karena bareng-bareng, kalau gema jelas. Manfaatnya kalau gaung merugikan, gema menguntungkan. Jadi untuk saat ini gaung itu mengganggu bunyi asli ya, jadi merugikan. Kalau gema itu menguntungkan karena biasanya buat ngecek jauhnya jarak seperti itu. Oh, kalau gemanya agak lama berarti jaraknya akan semakin jauh. Cuman ya kita nggak tahu, mungkin besok ada ilmuwan yang bisa menemukan manfaat dari gaung, juga nggak tahu. Tapi untuk saat ini gaung itu merugikan, kemudian gema menguntungkan. Contohnya gimana sih Pak ini? Jadi kalau kalian teriak saya lapar, jadi gaung itu saya lapar. Jadi ketika bilang lapar, sayanya itu udah mantul. Saya lapar berarti suara lapar akan bareng dengan suara saya. Kalau gema saya lapar baru dipantulkan saya lapar. Ya logikanya silahkan kalian teriak di dalam kelas sama di lapangan, nanti akan kelihatan bedanya. Kalau di dalam kelas gaung, kalau di lapangan gema. Seperti itu. Oke. Kemudian nah ini nih. Bunyi dapat memantul apabila mengenai benda dengan permukaan keras dan tidak mudah tertembus oleh gelombang. Contohnya kaca, besi, seng, dinding gua, dasar laut itu bisa memantulkan bunyi. Contohnya ya untuk mengukur kedalaman air laut menggunakan rumus ini. Mengukur kedalaman gua juga menggunakan rumus ini. Nah, kalau kelas 7 apa kelas 8 ya kalian belajar gerak gitu, kelas 8 ya. Itu kan rumusnya GLB atau gerak lurus beraturan itu kan S sama dengan V kali T ya. Pak, apakah ada perbedaan dengan rumus GLB? Enggak ada perbedaan. Loh, kenapa Pak kemudian di sini kok dibagi dua? Karena waktunya itu adalah waktu pantul. Jadi kalau misalkan kalian, misalkan nih orang dengan tebing jaraknya 100 meter. Kalau namanya orang lari kan jarak yang ditempuh ya 100 meter itu tadi. Misalkan orang ini lari ke tebing, jaraknya 100 meter. Lari yang ditempuh ya 100 meter itu tadi. Waktunya misalkan 10 detik, ya 10 detik dari orang ini ke tebing. Nah, kenapa kemudian kalau bunyi pantul itu dibagi dua? Karena waktu yang dimaksud bukan waktu dari orang ke tebing, tapi waktu pantul. Bunyi orang ini teriak, suaranya mengarah ke tebing, setelah nabrak tebing balik lagi ke orang. Nah, karena bolak-balik dua kali, makanya ini dibagi dua. Oke, penjelasan dari Pak Aji tentang bunyi cukup sampai sini dulu. Mungkin nanti akan ada contoh soal. Oke, sebelum kalian tutup, jangan lupa untuk dicatat ya. Seperti biasa, Pak Aji itu tugasnya adalah kalian punya catatan gitu ya. Jadi kalau fisika harus punya catatan, karena ya itu nanti bisa kalian gunakan untuk kedepannya, entah untuk ujian, belajar masuk SMA, atau ketika kalian nanti saat SMA
mengulang materinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.